Kisah Brutus dan pengkhianatan sudah jadi cerita awam dalam politik kekuasaan. Ada kalanya orang yang berjasa dalam merebut kuasa dalam sekejap bisa jadi ampas yang dengan mudah terhempas. Tidak jarang lawan kuat bisa berubah jadi sekutu hebat. Dalam periode tragedi 1965 yang berlanjut pada upaya penumpasan orang-orang terduga komunis, ada pula serangkaian cerita pengkhianatan yang kerap luput dari perhatian kita. Sebuah pengkhianatan yang terjadi di dalam tubuh Orde Baru yang masih berumur jagung, masih jabang bayi. Minum dulu ah. Di awal karirnya merintis kursi nomor 1 di Republik ini, Jenderal Soeharto juga pernah mengalami, kalau tidak mau dibilang, melakukan pengkhianatan yang sama pada sekutu dan pendukung setianya dalam merebut kursi presiden dari tangan Bung Karno. Syahdan, cerita keberhasilan Soeharto menumbangkan Soekarno dan membangun rezim Orde Baru tak bisa dilepaskan dari 3 sosok rekan seperjuangan yang membantunya. Ketiga orang itu adalah Letjen Kemal Idris, Letjen Hartono Rekso Darsono atau HR Darsono, dan Letjen Sarwo Edi Wibowo. Seperti layaknya cerita hidup para diktator pada umumnya, hubungan Soeharto dan 3 kingmaker Orde Baru rupanya tidak semulus cerita awalnya. Baik Jenderal Kemal Idris, Jenderal Darsono, dan Jenderal Sarwo Edi masing-masing mengalami pengalaman pahit di ujung kehidupannya dan di ujung pertemanannya dengan Soeharto. Kita bisa mulai nih dari cerita Kemal Idris. Sewaktu menjadi komandan berpangkat mayor, orang inilah yang berani mengarahkan Laras Meriam ke Istana Merdeka. Kejadian tersebut mungkin kita kenal dengan sebutan peristiwa 17 Oktober tahun 1952. Yang ditujukan sebagai unjuk kekuatan kelompok tentara pusat, di mana kegaduhan dimulai lantaran tersiar kabar bahwa parlemen berencana mengurangi jumlah anggota tentara dari 200.000 menjadi 100.000 prajurit, termasuk dengan pemotongan anggarannya. Atas perintah Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution, Kemal bahkan memobilisasi tank-tank, artileri militer, dan melibatkan banyak demonstran sipil yang konon jumlahnya sampai 30.000 orang. Dari peristiwa 17 Oktober inilah nama Kemal mulai dikenal banyak orang sebagai seorang mayor yang begitu beraninya memasang dan mengarahkan Laras Meriam ke Istana Presiden. Namun unjuk kekuatan kelompok tentara pusat itu ternyata tidak berkutik di hadapan Presiden Soekarno. Dengan berbicara layaknya seorang ayah kepada anak-anaknya, ribuan massa membubarkan diri usai diperintah oleh Bung Karno. Rencana pembubaran parlemen oleh Mayor Kemal Idris pastinya bisa dikatakan gagal total. Akibat kejadian ini, Soekarno memecat para pendukung kelompok tentara pusat atau kelompok 17 Oktober 52. Walaupun saat itu menjadi orang yang paling berani di hadapan Istana Presiden, Kemal Idris justru tidak dipecat atau dinonaktifkan dari posisi militernya. Tetapi sejak saat inilah Kemal tercatat sebagai lawan politik Soekarno. Akibatnya tentu saja karir militer Kemal terhambat begitu lama. Tak kapok dengan hal itu, pada Juni 56, Kemal melibatkan dirinya dalam gerakan militer yang menentang seniornya sendiri, Abdul Haris Nasution. Beberapa perwira yang sebagian besarnya berasal dari divisi Siliwangi bertekad untuk menurunkan Nasution dari posisi Kepala Staf Angkatan Darat. Usahanya lagi-lagi gagal. Prospek cerah dalam karir militer mungkin tidak bisa lagi diharapkan oleh Kemal Idris. Karena bukan hanya jadi lawan politik Bung Karno, tapi Kemal kini juga mencatatkan namanya sebagai lawan politiknya Nasution. Bertahun-tahun kemudian, nasib baik akhirnya berpihak kepada Kemal. Naiknya Jenderal Ahmad Yani ke jabatan Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan A.H. Nasution berdampak pada pemulihan kembali karir militer Kemal Idris. Popularitas nama Kemal Idris memuncak kembali usai memegang pimpinan Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Maijen Kemal Idris yang merupakan jenderal pemberani
anti komunis, dan musuh lama Soekarno jadi sosok yang tepat dalam membantu Jenderal Soeharto menyingkirkan musuh-musuh politiknya. Kemal berhadapan-hadapan langsung dengan dua sosok musuh lamanya, yaitu PKI yang dulu sempat ia perangi di Madiun, dan juga tentu saja Soekarno yang sempat mempersulit karir militernya selama bertahun-tahun. Dengan kerjasama antara Panglima Divisi Siliwangi Mayor Jenderal H.R. Darsono dan kemudian Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Mayor Jenderal Kemal Idris sebagai perwira paling senior di antara ketiganya segera mentransformasikan trio itu menjadi trio Kingmaker. Trio Kingmaker inilah yang merancang, mendukung, dan mendesak Soeharto untuk tampil menggantikan Presiden Soekarno yang waktu itu sudah berada di puncak krisis kekuasaan. Kita bisa lanjut ya ke cerita orang kedua, peran Sarwo Edi Wibowo dan H.R. Darsono. Sewaktu kawan lamanya yaitu Ahmad Yani dibunuh oleh kelompok G30S, Sarwo Edi Wibowo sedang menikmati posisi puncak karirnya sebagai komando pasukan elit RPKAD yang saat ini bernama Kopassus. Di pagi-pagi buta pada 1 Oktober 1965, Sarwo mendapatkan laporan langsung soal G30S dari dua ajudannya sendiri. Tidak mau menunggu lama, Sarwo segera memberikan perintah untuk mengembalikan semua pasukan ke Cijantung. Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma menjadi tempat pertama yang dituju oleh Sarwo dan pasukannya. Pasukan Sarwo Edi langsung terlibat baku tembak dengan musuhnya, yang dalam hal ini saudaranya sendiri, pasukan Angkatan Udara. Dengan gagahnya di atas Panzer Saracen, Sarwo Edi mengamati langsung jalannya pertempuran hingga berhasil mencapai lapangan Halim Perdana Kusuma. Setelah beres membersihkan PKI di Jakarta, Sarwo menggerakkan pasukannya ke Jawa Tengah. Seperti disebut dalam salah satu laporan Direktur Intel Auri pada 23 Oktober, Sarwo Edi sudah mencapai wilayah Solo yang menjadi salah satu basis masa PKI di Jawa Tengah. Selama musim penjagalan komunis itu, seperti diklaim sendiri oleh Sarwo Edi, ada sekitar 3 juta orang yang menjadi korban operasi penumpasan PKI. Keberhasilan operasi penjagalan komunis inilah yang kemudian mengantarkan Soeharto pada posisi terkuatnya sebagai petinggi Angkatan Darat yang tersisa. Kingmaker ketiga, Jenderal H.R. Darsono. Loyalitas Darsono kepada Soeharto jelas tidak dapat diragukan lagi. Bersama Kemal Idris dan rekan-rekan yang lainnya, Darsono ikut menandatangani dukungan tertulis terhadap kepemimpinan Soeharto. Dukungan yang dikenal sebagai ikrar Panglima Sejawa tersebut turut membantu Soeharto naik ke tampuk kekuasaan. Bila Kemal dan Sarwo bergerak di lapangan, maka H.R. Darsono tampil layaknya seorang organisatoris yang ulung. Menjelang lengsernya Soekarno, berkat Darsono, markas Siliwangi yang menjadi kantornya sendiri dijadikan sebagai basis untuk menggalang kekuatan anti Soekarno di barisan Angkatan Darat. Dengan sikapnya itu, H.R. Darsono ingin menunjukkan kalau divisi Siliwangi tidak akan mempertahankan kepemimpinan Soekarno lantaran dipandang sebagai negarawan, pemimpin, dan politisi yang gagal. Jasa dibalas jasa, Soeharto lantas mengangkat Darsono sebagai Panglima Kodam Siliwangi. Dan dengan posisinya itu, Darsono juga sempat memerintahkan pelarangan warga Jawa Barat untuk mengunjungi atau dikunjungi oleh Soekarno. Perintah tersebut demi melaksanakan TAP MPRS nomor 23 tahun 67 yang mencabut hak kegiatan politik bagi Soekarno. Usai operasi penumpasan komunis beres, Maijen Kemal Idris kemudian menjadi perwira yang berperan penting mendesak Presiden Soekarno untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto. Beliau menggagas operasi pasukan tanpa tanda satuan yang mengepung Istana Kepresidenan pada 11 Maret tahun 1966. Sedangkan Kolonel Sarwo Edi tampil sebagai pelaksana operasinya. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Hanya dengan beberapa jam saja usai operasi tersebut, surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang kontroversinya terus berlanjut hingga saat ini akhirnya diterbitkan oleh Presiden Soekarno.
Surat inilah yang digunakan oleh Jenderal Soeharto sebagai legitimasi untuk merangsek masuk menuju kekuasaan dan akhirnya menyingkirkan semua musuh-musuh politiknya, termasuk para pendukung setia Bung Karno. Namun, cerita trio Kingmaker dan Soeharto berjalan seperti cerita para diktator lainnya. Seketika diktator muncul sebagai pahlawan baru, dengan segera rekan-rekan di sekelilingnya disingkirkan. Usai memuluskan rencana menghancurkan PKI dan menyingkirkan loyalis Soekarno, tibalah giliran Kemal yang justru disingkirkan. Sebagai seorang jenderal yang memiliki insting politik yang canggih, Soeharto jelas tahu betul gimana riwayat hidup Kemal Idris. Kemal merupakan seorang pejuang yang berwatak pemarah, berpendirian yang tegas dan tidak kenal kompromi. Keberaniannya dalam peristiwa 17 Oktober mungkin menjadi pengingat bagi Soeharto bahwa keberadaannya di pusat kekuasaan hanya akan membahayakan kekuasaan sang presiden. Setelah melepaskan tugasnya menghancurkan kelompok kiri dan Soekarnois, Kemal Idris akhirnya dibuang ke Makassar untuk mengisi posisi Panglima Kowilhan atau Komando Wilayah Pertahanan. Sebuah lembaga baru yang justru diciptakan tanpa kejelasan wewenang. Di penghujung tahun 1972, Letjen Kemal Idris kemudian mendapat perintah untuk menyerahkan jabatan Panglima Kowilhan dan diminta bersiap-siap pergi ke Beograd lantaran akan menjabat sebagai duta besar untuk Yugoslavia. Kemal Idris jelas terkejut karena tak pernah membayangkan dirinya akan dilempar jauh sebagai duta besar. Di zaman itu, dikirim menjadi duta besar apalagi untuk negara seperti Yugoslavia adalah sebuah langkah pembuangan. Kemal yang tak terima kemudian menghampiri sang presiden langsung untuk mempertanyakan bagaimana nasibnya. Respon Soeharto pada saat itu justru tak kalah mengejutkan bagi Kemal. Sang presiden hanya berkata, begini, "Kau masih militer enggak? Kalau kamu masih militer, laksanakan. Ini adalah perintah." Begitu kata Soeharto. Posisinya sebagai tentara tentu membuat Kemal Idris tidak bisa menolak untuk berangkat ke Yugoslavia. Meski tentu saja dia tidak suka dengan jabatan barunya. Setelah kembali ke Jakarta sebagai pensiunan duta besar dan pensiunan jenderal TNI, Kemal Idris melanjutkan karirnya sebagai penguasa. Sejak itu pula Kemal dikenal sebagai jenderal sampah. Karena memang bukannya apa-apa ya, karena memang perusahaannya bergerak di bidang pengolahan sampah. Ini usahanya Kemal Idris selepas pensiun. Beda lagi dengan Komandan RPKAD Sarwoedi yang ditugaskan ke Medan sebagai Pangdam Bukit Barisan. Tak berhenti di Medan, Sarwoedi kemudian dibuang lebih jauh lagi ke Papua. Meski awalnya nih direncanakan mengisi posisi Duta Besar Republik Indonesia di Moskow, Sarwoedi kemudian diangkat sebagai Pangdam Cendrawasih pada masa itu ya, di Papua. Karir militer Komandan RPKAD ini dibunuh secara kejam meski secara perlahan-lahan. Dari Medan dilempar ke Papua, dari Papua dilempar lagi ke Magelang sebagai Gubernur Akademi ABRI atau Akademi Militer ya. Di Magelang inilah karir Sarwoedi dalam jajaran militer berakhir karena dia kemudian diminta atau dijadikan duta besar di Korea Selatan. Dan lagi-lagi ya, Korsel pada tahun 70-an itu bukan Korsel yang kita bayangkan dan kita kenal sekarang. Pada waktu itu ditempatkan di Seoul sama juga seperti dibuang. Nasib Kemal Idris dan nasib Sarwoedi mungkin masih lebih beruntung ketimbang apa yang dirasakan oleh Jenderal HR Darsono. Setelah didubeskan hingga ke Bangkok sebagai duta besar Thailand, Jenderal HR Darsono kemudian dimutasi ke negara yang lebih jauh dan terpencil sebagai duta besar, yaitu Duta Besar RI untuk Kamboja. Darsono sempat mendekam di penjara sekian tahun karena dituduh terlibat dalam peristiwa Tanjung Priok. Tak hanya itu, semua tanda jasa yang telah diterimanya dicabut juga oleh negara. Dan di akhir hayatnya, Jenderal Harsono dimakamkan di pemakaman umum Bandung tanpa upacara militer. Dengan nada sedikit menggerutu, Kemal Idris menyebut pemakaman teman seperjuangannya itu seperti menguburkan kucing saja.
Habis manis, sepadi buang. Mungkin ungkapan ini dapat berlaku juga bagi cerita Soeharto bersama trio kingmakernya. Kemal, Darsono, dan Sarwo Edi adalah trio kingmaker yang memanggul Soeharto naik ke tampuk kekuasaan menggantikan Soekarno. Dan setelah menyempurnakan konsolidasi kekuasaannya, ketiganya justru disingkirkan ke tempat yang tidak penting dan jauh dari pusat kekuasaan. Bagi Soeharto, trio kingmakers itu sudah diperas habis dan tidak bermanfaat lagi. Tidak cuma nirmanfaat, ketiga jenderal cerdas dengan kekuatan persona dan kemampuan di atas rata-rata seperti Kemal, Sarwo, dan Darsono tentu saja membahayakan persona Soeharto sebagai pemimpin baru. Daripada menimbulkan persoalan, lebih baik disingkirkan saja. Itulah wajah politik pengkhianatan ala Soeharto. Kira-kira ada cerita mirip seperti ini gak ya di masa kini? Kalau tahu, tulis di komen ya. Adios.